Entah kenapa gue lebih suka nyapu-nyapu di rumah nenek daripada di rumah gue sendiri. Kalau di rumah gue sendiri tuh habis nyapu pasti langsung kotor lagi. Kalau di rumah nenek kan lebih lama kotornya. Kalau nenek gak kemana-mana. Loh ini apaan? Buku diari Shirley. Ini buku diarinya nenek. Siva, udah selesai bersih-bersihnya? Oh, udah kok nek. Tapi aku udah nemu ini. Apa itu? Di judulnya ada tulisan buku diari Shirley. Ini buku diary nenek. Oh, itu dulu buku diary nenek sewaktu SMA. Boleh aku baca nggak? Penasaran soalnya aku sama kisah cinta nenek waktu SMA tuh kayak gimana. Baca aja. Tapi mau nenek ceritain nggak? Oh, mau banget dong nek, mau. Ya udah, kamu bersih-bersih aja dulu. Nanti nenek ceritain. Ih, pasti seru banget. Sebenarnya sih ngebosenin. Ceritanya itu tentang kisah cinta pertama nenek. Oh, pasti kakek ya? Enggak, kalau kakek kamu itu cinta terakhir nenek. Hah? Jadi nenek punya cinta pertama yang lain? Iya, bahkan nenek masih ingat orangnya seperti apa. Ya ampun, nenek jadi bikin aku malu deh. Ya udah, nenek tahan dulu ceritanya. Aku mau lanjutin bersih-bersih dulu. Abis itu baru kita cerita lagi ya. Iya, ngomong-ngomong tentang cinta pertama, kok gue jadi ingat sama dia lagi ya? Ih, apaan sih? Apaan? Ih, lupain. Gue gak boleh ingat dia lagi, lupain. Shirley, kamu sedang gugup? Ya iyalah, ini kan pertama kalinya aku menjadi pengibar bendera di upacara. Karena kalau aku salah, pasti langsung ditertawakan oleh satu sekolah. Kalau mereka tertawa, suruh saja mereka bawa benderanya sendiri. Sudah, diam. Seenggaknya kalau kalian mau menggosip itu aku diajak. Kamu kan sudah sering ikut paskibra. Kamu gugup gak tidak Ulfa? Ya enggak juga sih, aku cuma terbiasa menjadi paskibra di sekitaran komplek rumahku saja dan di kecamatan. Nah kan, enak sekali menjadi kamu, sudah terbiasa seperti ini. Lihat tuh si Ardi, sepertinya dia juga gugup menjadi pemimpin upacara. Sama seperti kamu, Ser. Dia juga baru pertama kali menjadi pemimpin upacara. Keren sekali nggak sih dia? Sepertinya kamu sudah dibutakan oleh cinta. Ya iyalah jelas, cinta pertamanya Shirley itu kan si Ardi. Kok kamu bisa tahu? Kamu sendiri yang kemarin cerita. Mulut aku memang terlalu berlebihan saat berbicara. Tapi memang kuakui, si Ardi hari ini memang keren sekali. Gagah dia. Dia cocok banget kan jadi pemimpin upacara? Sudah sih, tapi belum cocok kalau menjadi pemimpin keluarga. Baru saja aku ingin menanyakan hal itu. Astaga, lihatlah, Hardi menoleh ke sini. Apa-apaan ini? Kenapa kalian saling melempar senyum? Kakek, mana sih kakek? Apa sih Arka teriak-teriak? Nah ini dia. Kakek dari mana? Aku cariin kemana-mana kok gak ketemu. Ada apa kamu nyari kakek? Ayo dong lanjutin cerita kakek yang kemarin. Cerita yang mana? Masa kakek lupa? Ya wajar kakek lupa. Kan kakek udah tua. Mana kakek cerita ke kamu itu udah sebulan yang lalu. Makanya kalau cerita itu jangan yang setengah-setengah. Emang kakek cerita apa kemarin? Yang tentang cinta pertama kakek itu loh. Oh yang itu. Sampai mana itu ceritanya? Baru sampai cinta pertama kakek itu jadi pembawa bendera, terus kakek jadi pemimpin pacarannya. Terus kakek sama dia saling senyum buat ngasih semangat biar gak gugup. Terus ya aku mana tahu kelanjutannya, kan aku nggak hidup di zaman itu. Oh iya bener. Ya udah kakek lanjutin kayak gimana? Kakek sama dia jadian? Enggak. Terus bentar, kakek inget-inget dulu ya. Habis itu jangan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Laksanakan. Salah itu, Fa, kamu ngikatnya. Terus bagaimana? Dibuka saja itu talinya. Susah ini, sudah aku bilang aku hanya paskibra kecamatan. Aku tidak
tidak bisa melakukan hal seperti ini. Nggak bisa aku ngebantu kamu dari sini buat ngebuka ikatan talinya. Aku juga nggak bisa bantu. Nanti jatuh kalau aku bantuin kamu. Lulu, ini susah sekali. Sepertinya benar deh aku tadi salah mengikat. Kamu kalau salah mengikat nanti bendera tidak bisa sampai ke atas. Lalu bagaimana ini sekarang? Sini, biar aku bantu mengikat. Sudah. Makasih Ardi. Terima kasih banyak Ardi. Ardi. Iya, Sir. Tadi kamu keren sekali waktu menjadi pemimpin upacara. Kamu juga keren sekali tadi membawa benderanya. Oh iya, ini ada minum dari Ulfa, katanya sebagai tanda terima kasih. Wah, padahal nggak perlu repot-repot. Tapi terima kasih ya. Iya, nggak apa-apa. Aku kayaknya nggak punya nomor kamu. Mau tukeran nomor HP nggak? Boleh, boleh. Ini, oke, sebentar ya. Ini. Makasih juga. Tadi aku kelihatan banget gak sih gugupnya waktu upacara? Kelihatan waktu awal-awal aja. Dan setelah itu kamu sudah terlihat lebih santai. Iya kah? Padahal selama upacara tadi aku gugup sekali. Tapi tadi kamu bilang gugup, tapi kamu masih bisa membantu aku untuk mengikat bendera. Itu karena tadi guru-guru dan murid-murid lain sudah berbisik-bisik karena kalian terlalu lama mengikat benderanya. Jadi aku langsung inisiatif untuk maju dan menolong kalian. Tapi tadi aku perhatiin kamu gak ada gugupnya sama sekali. Keren. Aku gugup juga, tapi tidak aku tunjukkan supaya yang lain tidak ikut gugup juga. Iya sih, benar. Kamu sudah tidur? Belum, aku sedang membaca novel. Berarti aku ganggu nih. Tidak kok, novelnya tidak terlalu seru. Jadi aku sudah berhenti membacanya. Oh, sedang apa? Bukannya kamu baru saja menanyakan hal itu? Iya ya, maaf. Kamu sendiri lagi apa? Aku lagi ngeliatin bintang. Memangnya ada? Coba lihat keluar. Iya sih, bintangnya pasti cantik sekali. Aku tiap malam sebelum tidur selalu melihat bintang. Kenapa? Karena cantik. Berarti kamu suka yang cantik-cantik. Iya, seperti kamu. Berarti kamu sekarang tidak bisa tidur? Ya, aku sedang tidak bisa tidur. Ya sudah, kalau gitu aku akan menemani kamu sampai kamu mengantuk. Aku pengen deh mengambil bintang-bintang di langit. Buat apa? Untuk aku berikan kepadamu. Kamu sudah jadian dengan Ardi? Mana ada, aku sudah memberikan kode kepada Ardi, tapi dia tetap tidak peka-peka juga. Kenapa tidak kamu tembak duluan saja? Kita ini perempuan, masa kita sebagai perempuan yang harus menyatakan perasaan duluan kepada laki-laki? Ya, tapi apa mungkin sampai beberapa tahun ke depan perempuan masih terus mau menunggu laki-laki? Kita harus juga berani memulai sebuah hubungan itu, tapi kita yang duluan. Perempuan itu kodratnya memang harus menunggu. Jadi sesuka apapun sama laki, kita harus tetap bersabar dan menunggu. Cara apa lagi yang bisa aku gunakan supaya Ardi bisa tahu kalau aku juga suka sama dia? Ardi, kamu tidak mengerti sekali. Aku kan sedang jaga makan. Aku tidak bisa makan yang berat-berat. Tapi kalau kamu tidak makan, nanti kamu kelaparan. Kalau aku gendut karena banyak makan, bagaimana? Tidak apa-apa. Aku tetap suka kok. Maaf ya, aku tidak terlalu bisa mengertikan kamu terus. Terserahlah. Ya sudah, ayo kita cari buah-buahan saja. Mau mencari di mana? Ya nanti, habis kita sepulang sekolah, kita langsung pergi ke pasar. Ya sudah, Ardi. Kata orang-orang kamu menyukaiku. Tapi kenapa kamu tidak pernah menyatakan perasaan kepadaku? Apa kamu cuma main-main ya Ardi dengan aku? Shirley, harusnya kalau kamu memang cuma main-main, kamu tidak perlu susah payah membuatku jatuh cinta seperti ini. Maaf. Aku udah dijodohin sama orang tuaku. Terus kakek bahagia kan? Walaupun kakek harus pisah sama cinta pertama kakek. Tentu aja kakek bahagia. Kakek sama nenek kamu saling cinta. Tapi untuk cinta pertama masih ada
ruang di hati kakek. Kakek punya tips nggak supaya hubungan itu bisa langgeng? Yang paling penting itu saling ngertiin pasangan. Apalagi perempuan di seluruh dunia ini emang seperti itu, cerewet. Habis itu dia baperan dan dia itu suka ngambek, egois juga. Mau kamu cari sampai ke ujung dunia juga ketemunya begitu-begitu aja. Jadi sekarang tergantung kamunya. Kamu bisa nggak saling ngertiin pasanganmu? Kalau bisa, pasti bisa bertahan lama. Dulu gue sama Ziva putus cuma karena gue egois dan ngerasa Ziva nggak pernah bisa ngertiin gue. Padahal itu karena Ziva mencoba buat bergantung sama gue. Dia percayain kebahagiaan itu semuanya ke gue. Ternyata sekolah SMA gue dulu sekolah nenek juga ya. Wah, udah berapa tahun nih sekolah berdiri coba. Semoga gue bisa nemuin cinta pertama nenek. Tapi masih ada nggak ya? Soalnya kan itu udah puluhan tahun yang lalu. Masuk nggak ya? Tapi entah kalau misalnya masuk, gue harus bilang apa? Gue kan udah lulus 4 tahun lalu dari sekolah ini. Itu beneran Ziva kan? Ngapain dia ke sekolah ini? Ziva, Arka, lo ngapain? Ada urusan di sekolah? Bukannya ijazahnya udah lo ambil ya? Iya emang. Terus ngapain lo kesini? Ya lo juga ngapain? Ya gue ada urusan. Sama, gue juga ada urusan di sini. Jadi lo kesini buat nyari data siswa tentang cinta pertama nenek lo? Iya, sama dong. Gue juga kesini lagi nyari data siswa tentang cinta pertama kakek gue. Kenapa? Siapa nama kakek lo? Kakek Ardi. Jangan bilang nama nenek lo Shirley. Iya bener. Kok bisa kebetulan banget? Astaga, gue masih gak nyangka loh. Ardi, Shirley, apa kabar? Kabar aku baik. Kamu masih sama cantiknya seperti dulu. Lihat kan Ziva, alasan kenapa nenek dulu suka sama dia. Omongan dia selalu manis. Sama nek, kayak cucunya. Gue, emang siapa lagi? Ada-ada aja. Pasti kakek gue sama nenek Shirley lagi flashback masa SMA mereka. Bener, karena masa SMA itu emang yang paling indah. Gue seneng banget bisa ngeliat nenek senyum selepas itu. Berarti emang bener, kakek Ardi itu cinta pertama dia. Kata kakek gue sih, mau secinta apapun kita sama pasangan kita yang sekarang, cinta pertama itu bakal selalu ada di hati. Berarti lo masih belum ngelupain cinta pertama lo dong? Beruntung banget pasti dia. Ya walaupun kakek gue sama nenek lo nggak bisa nikah bareng, setidaknya mereka bisa ketemu di masa tuanya dan bisa ngabisin waktu sekarang. Bener, pasti rasanya happy banget bisa ngabisin masa tua bareng cinta pertama. Lo secinta itu emangnya sama cinta pertama lo? Ih, kenapa lo marah? Gue aja masih belum move on dari lo, tapi lo bisa-bisanya masih inget sama cinta pertama lo. Berarti lo masih cinta sama gue kan? Enggak tuh, dasar cewek, gengsinya gede banget. Ya udah sana lo nikahin cinta pertama lo. Emangnya lo mau? Cinta pertama gue itu lo, Ziva. Hah? Mau nggak? Kalau mau lah. Ayo kita habisin waktu bersama sampai tua. Yuk.